Halo friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas hasil pertandingan timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan yang baru saja selesai, ya kan? Di sini yang pertama ada namanya Bung Rafli. Ayo disapa Bung. Nah, di sini ada Bung Wan, ya kan? Dan di sini ada Bung Furka. Halo guys. Jadi pertanyaan pertamanya, bagaimana pendapat Bung Wan terkait permainan timnas Indonesia malam ini? Kalau menurut aku permainan timnas Indonesia ya kecewakan ya, sangat mengecewakan karena sering-sering salah-salah passing, apalagi di menit-menit 88 terjadi blunder dari penjaga gawang. Itu kiper kayak Onana, sering-sering blunder. Ya, Dan secara permainan skemanya pun nggak tahu kayak mana skemanya, salah-salah passing, terus peluang pun banyak tapi nggak apa, peluang banyak tapi nggak gol-gol. gitu ya. Bagaimana kalau menurut Bang Furkan, ya kan? Ya seperti yang kita ketahui permainannya ya sama saja seperti yang lawan Iran kemarin. Passing salah. Ya, 2 gol terjadi dari bola udara bola udara dan kipernya pun kurang siap. kurang siap. Pokoknya aku kecewa lah. Kecewa. Kecewa. 2 kali kalah. Berarti ini kalah kali ini karena kiper. Kiper dan pemain belakang. Lini Pemain belakangnya belakang. kurang Kokoh. kokoh. Ya, terlalu mudah di Betul. jebol, ya kan? Betul. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Rafli? Ya dari aku sendiri kan, yang sudah aku nonton tadi seperti lawan Iran juga Ya, terjadi salah passing, terus terjadi kebobolan dari bola udara dan menit 88 ya, hampir gol berarti. ya. Ya Blunder. blunder Ya. terjadi Salah passing. salah passing Malah dipasing ke pemain lawan. pemain lawan. Ya. Terus padahal ada peluang emas dari Indonesia bisa imbangi. Cuma nggak dimaksimalkan. Cuma nggak dimaksimalkan. Itulah masalahnya. Buang-buang Itulah, peluang. buang-buang peluang seperti saya bilang kemarin. Banyak kali mikir depan gawang. Itulah banyak kali mikir depan gawang. Terus tadi ada tadi peluang emas. Tinggal gol aja. Ngapain oper-oper? Makanya banyak kali mikir, banyak kali oper. Orang tinggal syuting aja. Tinggal syuting aja. Seperti kayak apa nih? Seperti kayak Maguire. Siap. Pemain MU ya. Pemain MU. Ya. Jadi pertanyaan keduanya, apakah Bung Wan puas dengan hasil pertandingan malam ini? Kalau dibilang puas, mana puas pula ya kan. Apalagi ini pertandingan kedua yang menentukan kita bisa lolos dari babak 8 besar. Dan dengan hasil ini ya kita gagal lolos setelah 2 kali kekalahan ya kan. Yang pertama kalah sama Iran 3-0 dan kalah sama Uzbekistan 3-1. Ya, Berarti nggak puas lah. nggak puas lah. Apalagi permainannya juga nggak puas. Ya. Permainan atak mana-mana mainnya. Salah-salah passing, terus mengantisipasi bola udara juga nggak bisa. Ya. Dan terjadi lagi gol lewat sundulan. Waduh. Itu. Kemarin 2 gol sundulan. Ya, Malam nih 2 gol sundulan. Ya kan? berarti ya itulah kelemahan Indonesia sekarang, apalagi Bola-bola udara. bola-bola udara lah ya kan. Ini berarti kalau bola udara apakah pemain kita kurang tinggi atau lompatnya kurang tinggi? Nah, ini gimana kalau menurut Bung Wan? Bisa dua-dua sih. Bisa dua. Karena kan Uzbek sama kita aku lihat kan tinggi badan hampir sama lah. Hampir sama, ya kan? Kecuali Timur Tengah. Nah, Baru tinggi. Kalau Asia Tengah kayak Uzbekistan pemainnya nggak terlalu tinggi juga. Imut-imut juga seperti Indonesia, ya kan? itulah. Nah, siap. Bagaimana kalau menurut Bang Furkan? Kalau kita bilang puas udah dibohong pula nanti kan. Ya, bohong pula, ya kan? Ya. Ngapain kita bohong, ya kan? Ya jujur, kalau aku jujur ya nggak puas sih. Nggak puas ya? Sama kayak pertandingan pertama.
3 gol 3 gol. dan malamnya 3 gol juga. 3 gol juga. Cuma yang positifnya dapat kasih Balas. gol lah, balas satu kan. Dan sempat imangi di babak pertama. Iya. Ya kan? Dan gol kedua pun terjadi di awal menit babak kedua. Awal babak kedua. Itu pun kesalahan dari lini belakang, telat menutupnya. Tetap nutup, betul. Karena habis gol itu pun timnas kita udah kacau lagi mainnya. Iya, udah kacau. Karena kan mental adik-adik kita nih waktu gol kedua tuh udah menurun lagi. Ya. Kan sempat unggul mereka 1-0. Dibalas 1-1. Balas sama. Udah meningkat, meningkat. mentalnya. Habis itu baru main udah kebobolan lagi. Ya itu Udah kan jatuh lagi mental. teman kan jatuh lagi. Dan terjadi lagi gol ketiga. Dari itu udah Udah. kill the game ya kan. Apalagi sisa menitnya udah menit memasuki menit 70 kan Ya. udah hilang tuh semangat. Udah hilang semangat. Bagaimana kalau menurut Bang Rafli, apakah puas dengan hasil pertandingan malam ini? Kalau menurut saya kan sayang 1000 sayang. Nggak puas. Nggak puas, Kurang puas. kurang puas, nggak dipuasin sama pemain timnas kita ya kan? Iya. Pas kita lihat sama juga seperti kemarin yang Lawan Iran lawan Iran. Padahal kita bisa imbangi. bisa. Tapi pemain kita ini kehilangan kontrol. Kontrol siap. Apa yang harus dikontrol lo? Cara passingnya. Apa sih siap? Terus kipernya kayak seperti Onana. Kiper MU Kiper MU. ngelawak ya. Ngelawak. Bukannya jaga gawang tapi ngelawak ya. Tapi ngelawak. Nah, itu perlu diperbaiki kak. Dulu perbaiki juga Skillnya. skillnya. Apakah skillnya harus diperbaiki atau diganti aja kiper? Menurut saya harus diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Kalau nggak mampu diperbaiki ini baru kita ganti kipernya, ya kan? Iya. Siap. Jadi kita masuk ke pertanyaan ketiga kepada Bung Wan, ya kan? Apakah Bung Wan puas dengan gaya permainan timnas Indonesia pada malam ini? Gaya permainan. Ya, Kalau dibilang gaya permainan, aku lihat kayak nggak tahu kayak cara permainannya. nggak nampak. Ya, kalau Apakah dibilang tiki-taka? passing, kalau dibilang tiki taka atau passing suka passing gitu, tapi salah passing. Ya, Terus kalau misal long ball, ya kemana-mana bolanya. ya. Dan juga gagal memanfaatkan peluang sekecil apapun. Cuma 1 gol dalam 2 pertandingan, 1 gol. 1 gol dan 6 kebobolan. Nah, 6 kebobolan dalam 2 pertandingan. Berarti ini PR-nya di lini belakang sama lini depan. Ya, Lini depan nggak produktif, lini belakang nggak kokoh. Ya kan? iya, betul. Ya kan? Dari segi permainan, apakah Bung Wan melihat ada perubahan strategi dari Coach Indra Safri pada malam ini? kayak nggak ada sih, Nggak ada, sama aja. sama. Jadi kalau menurut Bung Wan, Coach Indra Safri ini miskin taktik atau kaya taktik? Miskin. Miskin. Dia kalau aku lihat kayak nggak ada apa. Kan kemarin kalah lawan Iran kan 2 golnya lewat gol sundulan. Ya. Dan sekarang pun terjadi lagi. 2 gol juga Ya. sundulan. Ya kan? Berarti- 1 gol dari 2 kotak penalti. Shot jarak jauh. Ya, Ya kan? Artinya sama aja. Bola-bola udara belum bisa diantisipasi. itulah kelemahannya berarti. Ya. Berarti PR-nya itu berarti kalau untuk Indra Syafri. Belajar lompat dulu lah, ya kan? Ya. Biar bisa sundu bola lambung, apalagi waktu tendangan pojok. Jadi jangan lalai sendiri, harus jaga pemain lawan, ya kan? Biar waktu di sundul tuh nggak bebas dia, ya kan? Waktu Ya. dapat bola tuh nggak bebas dia sundul ke gawang, tapi ada yang ganggu lah ibaratnya. Jadi kan kemungkinan untuk gol itu lebih kecil. Apalagi kiper kita kan posturnya yang nggak tinggi-tinggi kali kan. Ya. Jadi gimana kalau Bung Wan nih, kalau kiper apakah kita ganti atau kita suruh bergantung aja ya? Biar tinggi. Kalau kiper 11-12 sama kiper MU Onana. Sering pelangak-pelongo. Jadi kalau menurut Bung Wan, apakah sebaiknya kita pakai Sirus Margono ya? Karena dia kan kulihat lebih tinggi juga dikit. Ya, kayaknya harus cari ataupun kasih kesempatan untuk kiper-kiper lain. Ya. Kan? Sirus Margono kan sudah dinaturalisasi. Ya. Ya kan?
cuma nggak pernah dipanggil-panggil sama timnas. Ya, kenapa lu? Kalau Lah. menurut Bung Wan? Mungkin karena kurang nih nggak di klubnya mungkin. Oh, kurang dapat menit bermain Ya. ya kan? Mungkin. Kayak Arhan Pratama. Ya. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Furkan? Apakah puas dengan gaya permainan timnas U20 pada malam ini, ya kan? Kalau jujur bagi aku ya sangat mengecewakan lah. Kecewakan. Ya. And more. Siap. Lagi dan lagi. Ya. Terjadi kesalahan dari lini belakang. Ya. Jadi PR untuk Coach Safri ini adalah ya pertahanan lah, pertahanan. Fokus ke pertahanan. Fokus ke pertahanan. Karena kalau misalnya kita bilang kita lihat dari segi pemain depannya sudah oke lah, misalnya dapat kasih peluang lah. Ya, kan? Ada beberapa peluang. Ada dan terjadi 1 gol. 1 gol. Ya. Jadi PR bagi si Sapri ini adalah Lini belakang. lini belakang aja. Karena 2 permainan 6 kebobolan. Dua pertandingan 6 kebobolan. Ya. Berarti kalau 3 permainan 9 kebobolan. Ah, itu dia. Itu dia. Itu sangat buruk tuh. Sangat ya. buruk. Berarti karir rekor Sapri ini Hanya di di Asia ASEAN Tenggara. aja. Kalau ASEAN ini sepertinya menurut aku belum mampu lagi. Belum mampu. Belum. Bukan levelnya. Bukan level dia. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Rafli, ya kan, dengan hasil dengan gaya permainan malam ini? Ya, sangat disayangkan. Sangat buruk. Sangat buruk. Sangat buruk dari Indra Syafir, pelatihnya tingkat Asia. Ya. Kalau Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kalau Asia itu bukan levelnya. Bukan levelnya. Ya kan? Padahal banyak kali peluang emas dari adik-adik kita ini. Ya, siap. Tapi nggak tapi- menjadi gol. Tapi nggak menjadi gol. Cuma 1 yang jadi gol. Cuma 1 jadi gol. Itu Iya. masalahnya, ya Itu kan? masalahnya. Ya. Jadi gimana kalau menurut Bung Rafli? Apakah kita harus tambah striker baru atau striker tuh kita harus latih lagi biar lebih hebat? Bukan, tadi saya lihat dari tonton tadi Ya. ada beberapa pemain dicadangkan. Cadangkan. Kenapa nggak dikeluarin? Keluarin aja ya. Keluarin kan? aja. Karena ngapain disimpan-simpan lagi? Ngapain simpan-simpan lagi gitu? Karena lawan Yaman pun nggak penting nggak kalau Nggak penting menang. juga. Ya kan? Nggak penting juga. Oke. Kalau menurut saya. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Wan terkait pertanyaan selanjutnya? Pemain posisi apa yang harus dinaturalisasi timnas U20 ke depan dengan melihat performa timnas U20 saat ini, ya kan? Pemain yang posisi yang harus dinaturalisasi kalau menurut saya itu di posisi back. Back. Kenapa Karena back? di posisi back karena posisi back menjadi kelemahan Indonesia. Ya. Banyak kebobolan. Ya, Ya. backnya pun agak-agak pendek ya kan. Ini Agak pendek terus kayak Kadek Arel sering-sering kalah duel udara. Kita contohkan seperti timnas senior. ya. Ada Jai, ada Japstil Hapner. Siap bener. Terus kalau pemain yang bagus pemain lokal yang bagus ya Skirido. Rizky Ridho, postur bu mendukung ya kan, Mumpuni lah. 180 up, ya kan? Jadi menurut saya ya back Back. yang harus dinaturalisasi. Ya. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Furkan? Ya sama kayak Bang Wan katakan, Siap. dari pemain yang harus dinaturalisasi menurut aku kan pemain belakangnya, backnya. Karena kan, kita kan lokal semua pakai. Ya. Kecuali cuman striker Striker. yang pemain kayak Reven kan. Revan sama nih Welber Jardi. Ya. Jadi harus ada inilah, salah satunya harus ada pemain naturalisasi lah dari bagian belakang. Kalau kiper gimana? Kalau menurut Bang Furkan, apakah udah oke atau kita perlu cari kiper naturalisasi enggak? Seperti di timnas senior, yaitu ada Paes dan nanti akan bergabung Emil Oderu, ya kan? Kalau kiper sih itu sebenarnya kalau misalnya kiper tuh tergantung pemain belakang juga sih ya. Iya. Kalau misalnya pertahanan yang kuat, otomatis kan kipernya bisa di backup Ya. sama backnya. Backnya, ya kan dibantu lah. Makanya kayak kita bilang tuh kayak timnas senior. Ya.
kan nggak ada semua backnya yang pemain naturalisasi. Kecuali Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. Cuma satu. Dia pun kan mantapnya karena ada di mentori sama Bang Jai. Bang Jai. Ya. Makanya aku bilang harus ada lah satu atau dua orang Pemain, untuk pertahanan. Ya, pemain naturalisasi yang memang bisa membimbing atau mengarahkan. Membimbing adik-adik yang kita bilang tuh pemain lokal kita lah. Siap. Itu aja sih. Bagaimana kalau menurut Bang Rafli, pemain posisi apa yang harus diadopsi timnas U20 ya? Ya contohnya seperti kita bisa lihat dari tim senior kita, abang-abang kita, seperti Marcelino. Ya. Kenapa Marcelino? Ya kemarin dia dulu dihujat, sekarang kan dipuji-puji. Oh ya, betul. Contohnya ibarat ini tim adik-adik kita nih harus belajar ya. Walaupun udah dihujat di lawan tim Iran kemarin, kita harus punya skill yang lebih dari itu. Ya, waktu ketika dihujat jangan menyerah. Jangan menyerah, tapi jadikan hujatan itu motivasi untuk memperbaiki ke depannya. Ya, motivasi memperbaiki ke depannya. Jadi nggak perlu kita analisasi yang baru, tapi pemain kita harus lebih belajar ya. Ya, belajar, lebih banyak belajar dari kesalahan. Dari kesalahan. Jangan kita dari kesalahan itu kesalahan itu lagi. Ya, jangan lakukan kesalahan yang sama berulang kali ya kan. Ya, berulang kali. Tapi harus belajar. Belajar lagi. Ya, dan jangan ulangi lagi. Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Bang Wan, apa penyebab timnas U20 kalah lagi untuk kedua kalinya di Piala Asia 20 pada malam ini? Kalau aku lihat, kalau penyebab kekalahan ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari sektor pertahanan yang memang selalu kalah duel udara dan itulah terjadinya 2 gol. Yang kedua salah passing melulu, itulah menjadi yang menjadi ciri-ciri timnas Indonesia biasa. Yang ketiga dari segala umur mungkin ya salah passing kan. Dan yang ketiga itu adalah kurang memaksimalkan peluang di depan mata. Kalau misal bisa memanfaatkan mungkin bisa jadi 3-2 ataupun bisa jadi bahkan bisa jadi imbang mungkin. Ya kan. Siap. Itulah beberapa faktor yang menurut aku menjadi kekalahan timnas malam ini. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Furkan? Yang pertama dari faktor fisik sih. Kalau fisik itu dalam artian fisik adalah stamina. Karena adik-adik kita nih pemain lokal kita nih cuma mampu bermain satu babak saja. Kalau sudah babak kedua tuh seperti kita ketahui kan pasti langsung menurun stamina. Keteteran. Gak jadi bisa imbangi permainan Uzbekistan ya. Kalau dari postur badan sih kan hampir sama dari 11 12. Betul. Nah, cuma kalau yang seperti aku bilang lah stamina. Siap. Karena akibat kalau misalnya hilang stamina kan otomatis fokusnya akan hilang. Apalagi kalau kita memang skillnya kuat, tapi kalau stamina nggak ada kan nggak bisa juga kita keluarin skill tuh, ya kan? Betul. Karena stamina itu memang penting. Ya kan? Stamina dan faktor kesiapan. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Rafli? Ya kan? Ya penyebab dari kekalahan Indonesia nih dari pemain. Cara passing salah. Terus kebobolan dari Uzbekistan. Dari bola udara kita lihat tadi dua. Terus dari cara pertahanan Indonesia nih sangat kurang. Ditambah lagi strategi pelatih gitu-gitu aja, nggak ada berubah ya. Kalau menurut saya kan pelatih Coach Indra ini dipecat. Bukan. Tingkat Asia. Tingkat Asia Tenggara. Bukan Asia ya kan. Bukan Asia. Terus kalau saya lihat kan banyak pemain-pemain dicadangkan yang naturalisasi. Ya salah sekali. Kenapa nggak dikeluarin terus? Ngapain tahan-tahan? Kenapa tahan-tahan? Emang ini pertandingan uji coba. Kalau lawan uji coba ya disimpankan. Betul tuh, ya kan? Karena
kalau disimpan pun nggak ada pemain juga. Nggak ada Karena pemain. lawan Yaman satu lagi. Ya kan? Kamu nyaman. Yaman paling, ya kan? Iya. Oke, siap. Apakah pertandingan lawan Yaman nanti penting kalau menurut Bung Wan? Kalau menurut aku, kalau misalnya dibilang penting, penting. Walaupun Kenapa? memang udah pasti kita nggak lolos 8 besar kan. Ya. Karena ini harga diri. Oh, harga diri. Ya. Siap. Masa kita peringkat terakhir, Ya. kan ini harga diri Indonesia ya. 0 poin lagi. Ya walaupun memang udah pasti nggak lolos, tapi Minimal adalah poin. menurut aku ya harus menang. Harus menang. 3 Setidaknya poin jangan lah. peringkat terakhir. Siap. Bagaimana kalau menurut Bang Furkan? Kalau kita tahu kan udah 2 kali kalah. Ya. Otomatis kan walaupun menang di laga lawan Yaman berikutnya emang nggak lolos lagi. Siap. Tapi menurut aku ya harus menang sih, harus wajib. Harus menang. Karena itu kan menjaga Marwah. marwah kita, martabat bangsa kita. Siap. Setidaknya tidak jadi juru kunci lah. Juru kunci. Apalagi ini kan adik-adik ini kan mesti usia muda. Usia muda. Jadi kan Piala Asia ini menjadikan Pengalaman. mereka jadi pengalaman untuk setidaknya lebih untuk matang lagi ini depan. lebih matang kalau main di senior di masa yang akan datang. Siap. Makanya menurut aku penting sih dua Yaman. Bagaimana kalau menurut Bang Rafli? Penting nggak pertandingan melawan Yaman? Karena apapun hasilnya kita tetap nggak lolos. Ya menurut aku sendiri sangat penting. Sangat penting. Ya. Kenapa tuh? Karena harga diri Indonesia. Siap. Masa Indonesia peringkat terakhir? Oh, ya. Apalagi kita kemarin tuh waktu kualifikasinya jumpa juga dengan Yaman, ya kan? Jumpa Dan juga. hasilnya kita seri. Seri. Jangan sampai kali ini kalah. Jangan sampai hari ini kalah. Terus belajar dari pengalaman. Ini anggap aja pengalaman Indonesia lebih baik ke depannya nanti. Siap. Pas Indonesia masuk lagi ke Asia, lebih belajar lagi dan bisa juara Indonesia. Oke. Berarti kesimpulannya adalah dari pendapat para pecinta sepak bola Indonesia ini, mereka menganggap pertandingan terakhir melawan Yaman adalah pertandingan yang penting, ya kan? Apapun walaupun hasilnya menang kalah tidak berpengaruh kepada nasib Indonesia lolos ke babak selanjutnya, namun tetap penting karena ini menyangkut dengan marwah dan martabat bangsa Indonesia. Sekian dulu kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.